Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Rumah besar bergaya kolonial di sudut jalan perumahan elit itu selalu terasa dingin, meski matahari musim panas bersinar terik di luar. Bagiku, Arini, rumah ini bukan lagi tempat berteduh, melainkan sebuah labirin sunyi yang mengurung napas dan asaku. Sudah 3 tahun sejak kecelakaan maut itu merenggut segalanya dari suamiku, Galang. Dan sudah 3 tahun pula, aku hidup bersama seorang pria yang memiliki wajah suamiku, suara suamiku, namun tidak memiliki satupun kenangan tentang kami. Aku duduk di tepi tempat tidur, memperhatikan Galang yang sedang menatap kosong ke arah taman melalui jendela kaca yang lebar. Matanya yang dahulu selalu berbinar setiap kali melihatku, kini redup seperti lilin yang kehabisan sumbu. "Mas, ini teh jahe kesukaanmu," ucapku lembut sembari meletakkan cangkir porselen di atas meja nakas. Galang menoleh perlahan. Gerakannya kaku, hampir seperti robot yang kehabisan pelumas. "Terima kasih, Arini," jawabnya datar. Namaku disebut, namun rasanya asing. Tidak ada nada kasih sayang di sana. Hanya sebuah label yang ia hafalkan karena setiap hari aku mengingatkannya. Kecelakaan itu terjadi di malam hujan deras 3 tahun lalu. Remblong, jurang yang dalam, dan benturan hebat di kepala. Dokter bilang itu retrograde amnesia yang parah. Galang kehilangan seluruh memorinya, mulai dari masa kecil hingga hari pernikahan kami. Namun, yang membuat hatiku perih bukanlah ketidaktahuannya akan masa lalu, melainkan kegagalannya untuk membentuk ingatan baru. Setiap pagi, dia terbangun dengan kebingungan yang sama. "Arini, apakah ibu sudah pulang?" tanya Galang tiba-tiba. "Ibu sedang di dapur, Mas. Menyiapkan obat-obatanmu," jawabku. Tepat saat aku menyebut namanya, pintu kamar terbuka. Ibu Ratna, mertuaku, masuk dengan langkah kaki yang nyaris tak terdengar. Ia selalu berpakaian rapi, dengan sanggul kecil yang tidak pernah berantakan, dan senyum yang selalu terasa seperti topeng porselen, sempurna namun tak bernyawa. "Waktunya minum vitamin, Galang sayang." Suara Ibu Ratna mengalun, memenuhi ruangan. Ia membawa baki berisi segelas air dan beberapa butir kapsul berwarna biru tua. Aku memperhatikan kapsul itu. "Bu, bukankah dosisnya sudah dikurangi menurut dokter bulan lalu?" tanyaku memberanikan diri. Selama ini, aku selalu merasa ada yang aneh dengan rutinitas pengobatan ini. Galang selalu tampak mengantuk dan linglung setelah meminumnya. Ibu Ratna menatapku tajam. Tatapan itu hanya berlangsung sedetik sebelum ia kembali tersenyum manis. "Arini, sayang, kau tahu sendiri kondisi Galang sering tidak stabil. Dokter bilang sarafnya perlu ditenangkan agar tidak stres." Ibu hanya mengikuti instruksi. "Tapi dia jadi jarang bicara, Bu. Dia seperti tidak ada di sini," protesku kecil. Ibu Ratna tidak menjawab. Ia justru mendekati Galang, membelai rambutnya dengan kasih sayang yang bagiku terasa berlebihan, lalu menyuapkan obat-obat itu satu persatu ke mulut Galang. Aku hanya bisa mengepalkan tangan di balik dasterku. Sebagai istri, aku merasa tidak berdaya. Sejak kecelakaan itu, Ibu Ratna mengambil alih seluruh kendali atas perawatan Galang. Ia yang memilih dokter, ia yang mengatur jadwal kunjungan, dan ia yang melarangku membawa Galang keluar rumah tanpa izinnya. "Besok kita ada jadwal kontrol ke dokter baru," ucap Ibu Ratna sambil membereskan baki. "Dokter spesialis saraf dari luar kota. Ibu harap kali ini ada kemajuan." "Kenapa ganti dokter lagi, Bu? Dokter sebelumnya bilang Galang hanya butuh terapi bicara," tanyaku heran. Ini sudah dokter kelima dalam 3 tahun terakhir. Setiap kali seorang dokter mulai menunjukkan optimisme tentang kesembuhan Galang, Ibu Ratna akan segera memutus kontrak dan mencari dokter lain dengan alasan kurang kompeten. "Ibu hanya ingin yang terbaik untuk anak kandung ibu. Arini, kau harusnya bersyukur ibu masih sanggup membiayai semua ini," sindirnya halus namun menohok. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di samping Galang yang sudah terlelap dalam tidur yang sangat lelap. Terlalu lelap untuk seseorang yang tidak melakukan aktivitas fisik apapun seharian. Aku menatap langit-langit kamar, memikirkan keanehan-keanehan yang terjadi.
Mengapa Galang tidak pernah menunjukkan kemajuan? Mengapa setiap kali aku mencoba mengajak Galang berjalan-jalan ke taman komplek, Ibu Ratna selalu menghalangi dengan alasan cuaca buruk atau debu? Dan yang paling menggangguku adalah aroma obat-obatan itu. Bau kimianya sangat tajam, berbeda dengan vitamin otak pada umumnya. Aku teringat masa-masa sebelum kecelakaan. Galang adalah seorang arsitek yang cerdas dan penuh tawa. Kami sedang merencanakan program hamil. Kami bahagia. Lalu dalam satu malam, semuanya lenyap. Ibu mertuaku muncul di rumah sakit, menangis histeris, dan sejak saat itu, ia perlahan-lahan menggeser posisiku. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri, penjaga bagi suamiku yang jiwanya entah ada di mana. Pukul 2 pagi, aku bangkit dari tempat tidur. Aku haus. Aku berjalan menuju dapur melewati ruang kerja almarhum ayah mertuaku yang kini sering digunakan Ibu Ratna. Samar-samar, aku mendengar suara bisikan dari balik pintu yang sedikit terbuka. Dia mulai curiga, tidak, dosisnya harus tetap sama. Jika dia sadar sepenuhnya, kita semua akan berakhir di penjara. Suara Ibu Ratna terdengar dingin dan rendah, sangat berbeda dari nada lembut yang biasa ia gunakan. Jantungku berdegup kencang. Siapa yang dia ajak bicara sepagi ini? Dan siapa yang dimaksud dengan dia? Apakah itu aku? Atau Galang? Aku ingin mendekat untuk mendengar lebih jelas. Namun lantai kayu di bawah kakiku berderit. Suara di dalam ruangan itu seketika berhenti. Aku membeku. Detik berikutnya, pintu terbuka lebar. Ibu Ratna berdiri di sana dengan telepon genggam di tangannya. Wajahnya gelap, hanya diterangi cahaya remang koridor. "Arini, sedang apa kau berkeliaran jam segini?" tanyanya. Tidak ada senyum kali ini. Aku hanya ingin minum, Bu." Jawabku terbata. Ia memperhatikanku dari kepala sampai ujung kaki, seolah sedang memindai apakah aku mendengar percakapannya tadi. "Minumlah, lalu segera kembali ke kamar. Besok pagi kita harus berangkat pagi-pagi ke rumah sakit. Jangan sampai terlambat." Aku mengangguk cepat dan berlari menuju dapur. Tanganku gemetar saat menuang air. Kalimatnya tadi terngiang-ngiang di kepalaku. Jika dia sadar sepenuhnya, kita semua akan berakhir di penjara. Firasatku mengatakan bahwa perjalanan ke rumah sakit besok bukan sekadar kontrol rutin. Ada sesuatu yang besar yang sedang disembunyikan di balik dinding rumah ini, dan aku bersumpah akan mencari tahu apa itu. Demi Galang, dan demi diriku sendiri yang sudah 3 tahun hidup dalam kepalsuan ini. Tanpa kusadari, itulah awal dari sebuah kebenaran mengerikan yang akan segera terungkap. Esok hari, di sebuah ruang praktik dokter yang dingin, sebuah bisikan akan mengubah hidupku selamanya. Pagi itu, langit Jakarta diselimuti mendung abu-abu yang menggantung rendah, seolah alam pun ikut merasakan kecemasan yang merayap di dadaku. Ibu Ratna sudah siap sejak pukul 6 pagi. Ia mengenakan setelan blazer berwarna krem yang kaku, senada dengan raut wajahnya yang tidak terbaca. Galang, suamiku, duduk di kursi belakang mobil dengan pandangan yang masih sama, kosong dan pasif. Ia menurut saja saat aku memakaikan jaket dan menyisir rambutnya yang mulai memanjang. Kami menuju ke sebuah rumah sakit spesialis yang letaknya cukup jauh di pinggiran kota. Rumah Sakit Medika Utama. Aku belum pernah mendengar nama dokter yang akan kami temui kali ini. Dr. Siska, SPN. "Kenapa kita harus jauh-jauh ke sini, Bu? Di pusat kota kan banyak rumah sakit yang lebih besar." Tanyaku sambil memecah keheningan di dalam mobil. Ibu Ratna yang duduk di kursi depan samping sopir tidak menoleh. Dr. Siska adalah ahli saraf terbaik untuk kasus trauma otak berat. Dia baru kembali dari Jerman. Ibu sudah membuat janji ini sejak 3 bulan lalu. Jangan banyak tanya. Arini, fokus saja membantu Galang. Aku terdiam, namun jemariku saling bertautan erat. Ada rasa tidak enak yang menggumpal di ulu hatiku. Sejak kejadian di depan ruang kerja semalam, setiap kata yang keluar dari mulut mertuaku terasa seperti duri yang tersembunyi di dalam kapas. Sesampainya di rumah sakit, suasana terasa berbeda. Lorong-lorongnya sepi dan aromanya bukan sekadar karbol, melainkan bau obat-obatan yang tajam dan asing.
Kami diarahkan menuju ruang praktik di ujung lorong lantai 4. Di pintunya tertera nama, Dr. Francisca, MS, SPN. Saat kami masuk, seorang wanita berusia sekitar awal 40 tahun dengan kacamata berbingkai tipis menyambut kami. Matanya tidak seperti dokter-dokter sebelumnya yang biasanya langsung tersenyum ramah pada Ibu Ratna. Dr. Siska menatap Galang dengan intensitas yang aneh, seolah ia sedang melihat sebuah teka-teki yang rumit. "Silakan duduk," ujar Dr. Siska singkat. Ibu Ratna langsung mengambil kendali. Ia mengeluarkan sebuah map tebal berisi riwayat medis Galang, atau setidaknya, riwayat medis yang selama ini ia buat. "Dokter, seperti yang saya sampaikan di telepon, putra saya belum menunjukkan kemajuan berarti. Saya ingin dosisnya disesuaikan lagi agar dia tidak sering mengalami tremor." Dr. Siska tidak segera menjawab. Ia mulai memeriksa mata Galang dengan senter kecil, mengetuk saraf lututnya, dan memeriksa tekanan darahnya. Aku memperhatikan tangan Dr. Siska yang sedikit gemetar saat ia memegang pergelangan tangan Galang. Ia kemudian beralih menatap layar komputer yang menampilkan hasil pemindaian otak yang baru saja diambil di ruang radiologi sebelum kami masuk ke sini. Tiba-tiba, ponsel Ibu Ratna di atas meja bergetar hebat. Ia melihat layarnya, dan seketika wajahnya berubah sedikit pucat. Ia berdeham. "Maaf, dokter, ini panggilan penting dari pengacara keluarga. Saya harus menerimanya sebentar di luar," ujar Ibu Ratna. Ia melirikku dengan tatapan memperingatkan, seolah berkata jangan katakan apa-apa pada dokter ini. Lalu ia bergegas keluar ruangan. Pintu tertutup rapat. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu selama beberapa detik. Hanya terdengar suara detak jam dinding dan napas Galang yang berat karena pengaruh obat penenang. Dr. Siska tiba-tiba berdiri dan mengunci pintu ruang praktiknya dari dalam. Jantungku mencelos. "Dokter, ada apa?" Tanyaku panik. Ia tidak menjawab pertanyaanku. Sebaliknya, ia melangkah cepat ke arahku, menarik kursinya mendekat hingga lutut kami bersentuhan. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin tampak di pelipisnya. Ia mencengkeram lenganku dengan kuat. Matanya melirik ke arah pintu dengan ketakutan yang nyata. "Ibu Arini, dengarkan saya baik-baik. Kita tidak punya banyak waktu," bisiknya dengan suara gemetar namun penuh penekanan. "Ibu mertuamu, dia sedang membohongi semua orang." Duniaku serasa berhenti berputar. "Apa maksud dokter? Kebohongan apa?" Dr. Siska menunjuk ke arah layar komputer yang menampilkan hasil CT scan kepala Galang. "Lihat ini. Ini adalah struktur otak suami Anda. Tidak ada jaringan parut yang signifikan di lobus frontal maupun temporal. Secara medis, memori jangka panjangnya seharusnya utuh. Dia tidak mengalami amnesia permanen karena kecelakaan itu." Aku menggelengkan kepala, bingung. "Tapi dia tidak ingat saya, dokter. Dia tidak ingat namanya sendiri. Dia sudah seperti ini selama 3 tahun. Itu karena dia terus-menerus diracuni," bisik Dr. Siska lebih tajam. "Hasil tes darah cepat yang saya lakukan tadi menunjukkan kadar benzodiazepine dan zat penekan saraf dosis tinggi yang tidak seharusnya dikonsumsi manusia dalam jangka panjang. Obat-obatan itu bukan untuk menyembuhkan. Itu untuk menghapus kesadarannya setiap hari. Suami Anda tidak sedang sakit. Dia sedang dibuat lumpuh secara mental." Napasku tercekat di tenggorokan. Air mata mulai menggenang. "Kenapa? Kenapa ibu mertuaku melakukan itu?" Dr. Siska menatapku dengan tatapan kasihan. "Saya tidak tahu motifnya, tapi ini adalah kejahatan serius. Dan ada satu hal lagi." Ia menjeda. Napasnya memburu. "Pria di depan saya ini. Hasil röntgen struktur tulang wajahnya tidak sepenuhnya sinkron dengan data rekam medis kecelakaan yang dikirimkan ibu mertuamu sebelumnya. Ada bekas operasi plastik yang sangat halus di rahang dan hidungnya." "Maksud dokter dia bukan Galang?" Suaraku nyaris hilang. Saya belum berani memastikan tanpa tes DNA. Tapi kecurigaan saya sangat besar. Itulah sebabnya saya berbisik sekarang. Dr. Siska mendekatkan wajahnya ke telingaku. Suaranya kini penuh kepanikan. "Ibu, cepat kita panggil polisi sekarang. Ibu mertuamu itu bukan hanya memanipulasi pasien.
Dia sedang menyembunyikan sebuah konspirasi besar yang... Klak! Suara kunci pintu yang diputar dari luar mengejutkan kami. Dokter Siska langsung menjauh dariku dan berpura-pura menulis di atas kertas resep. Aku menghapus air mataku dengan kasar, mencoba menormalkan napas yang terasa sesak. Pintu terbuka. Ibu Ratna melangkah masuk dengan senyum yang paling mengerikan yang pernah kulihat. Senyum itu tidak mencapai matanya. Di tangannya, ia memegang 2 cup kopi panas yang aromanya memenuhi ruangan. Maaf mengganggu, pembicaraannya agak lama. Ucap Ibu Ratna dengan nada riang yang dibuat-buat. Ia meletakkan 1 cup kopi di depan Dokter Siska dan 1 lagi di depanku. Ia berdiri di samping kursi Galang, meletakkan tangannya di bahu Galang dan meremasnya dengan kuat. Terlalu kuat hingga aku melihat jari-jari Galang berkedut. Jadi, Dokter Siska, suara Ibu Ratna berubah dingin dan berat. Apa yang baru saja kalian bicarakan saat saya tidak ada? Sepertinya pembicaraannya sangat mendalam. Dokter Siska mencoba mengatur wajahnya. Hanya soal penyesuaian dosis, Bu Ratna. Seperti yang Ibu minta. Ibu Ratna terdiam sejenak. Matanya beralih dari Dokter Siska ke arahku, lalu ke layar komputer yang masih menyala. Suasana di ruangan itu mendadak menjadi sangat dingin. Aku bisa merasakan keringat dingin mengalir di punggungku. Aku tahu, Ibu Ratna tahu bahwa kami telah membicarakan sesuatu. Begitu ya? Ibu Ratna berjalan memutari meja dokter. Tapi saya merasa Dokter Siska terlihat sangat lelah. Mungkin dokter butuh istirahat panjang dari profesi ini. Ibu Ratna mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari tasnya dan meletakkannya di atas meja dengan suara berdebam yang berat. Saya rasa konsultasi hari ini sudah cukup. Arini, bawa suamimu ke mobil sekarang. Ibu ada urusan pribadi sedikit lagi dengan Dokter Siska. Tapi, Bu. Sekarang, Arini. Bentaknya, yang membuat Galang tersentak kaget di kursinya. Aku tidak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, aku menuntun Galang keluar dari ruangan itu. Sebelum pintu tertutup, aku sempat menoleh ke belakang. Aku melihat Dokter Siska menatapku dengan pandangan memohon. Sebuah kode tersembunyi bahwa jiwanya mungkin terancam. Namun, di belakangnya, Ibu Ratna berdiri seperti malaikat maut yang siap menghunuskan pedang. Saat aku menuntun Galang menyusuri lorong rumah sakit yang sepi, kata-kata Dokter Siska terus bergema di kepalaku seperti lonceng kematian. Dia tidak mengalami amnesia. Dia diracuni. Dia mungkin bukan suamimu. Siapa sebenarnya pria yang selama 3 tahun ini kusuapi dan kutemani tidurnya? Dan monster macam apa yang sebenarnya kusebut sebagai ibu mertua? Langkahku terhenti di depan lift. Aku menatap Galang. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidak melihatnya sebagai korban kecelakaan, melainkan sebagai sebuah misteri besar yang harus kupecahkan, meskipun nyawaku taruhannya. Perjalanan pulang dari rumah sakit terasa seperti ribuan kilometer. Di dalam mobil, tak ada yang berbicara. Ibu Ratna duduk di depan dengan punggung tegak, sementara aku di belakang bersama Galang yang kembali terkulai lemas. Pengaruh obat penenang yang mungkin dosisnya baru saja diam-diam ditambah oleh mertuaku sebelum kami meninggalkan rumah sakit. Aku terus memikirkan nasib Dokter Siska. Apa yang terjadi padanya setelah aku keluar ruangan? Amplop coklat tebal itu. Apakah itu suap? Atau ancaman? Aku melihat keluar jendela. Bayangan wajah Dokter Siska yang ketakutan terus menghantuiku. Cepat kita panggil polisi sekarang. Kalimat itu berputar-putar di kepalaku seperti kaset rusak. Sesampainya di rumah, Ibu Ratna memerintahkanku dengan nada yang tak terbantahkan. Arini, bawa Galang ke kamar. Berikan dia makan siang. Lalu pastikan dia tidur. Ibu harus pergi ke kantor yayasan sebentar. Ada urusan mendesak. Aku mengangguk patuh, mencoba menyembunyikan getaran di suaraku. Baik, Bu. Ini adalah kesempatanku. Selama 3 tahun, Ibu Ratna hampir tidak pernah meninggalkan rumah dalam waktu lama tanpa pengawasan ketat darinya atau perawat sewaan yang kini sedang libur. Begitu mobil mewah hitam milik Ibu Ratna menghilang di balik gerbang besi, aku segera mengunci pintu kamar Galang dari dalam setelah memastikan ia tertidur lelap akibat efek obat.
Langkah kakiku terasa berat saat menuju ke ruang kerja almarhum ayah mertuaku. Ruangan itu adalah wilayah terlarang. Ibu Ratna selalu menguncinya dan hanya dia yang memegang kuncinya. Namun, aku ingat sebulan lalu, saat Bei Inah, pembantu rumah tangga kami, sedang membersihkan lorong, aku melihat Ibu Ratna menyembunyikan kunci cadangan di dalam sebuah vas bunga besar di sudut koridor lantai 2. Dengan tangan gemetar, aku merogoh ke dalam vas itu. Dingin, keras, legem. Aku menemukannya. Ceklek. Pintu ruang kerja itu terbuka dengan derit halus yang membuat jantungku hampir melompat keluar. Aroma di dalam ruangan itu sangat khas. Campuran bau kertas tua, cerutu, dan parfum menyengat milik Ibu Ratna. Aku segera menyalakan lampu meja yang redup. Meja kerja itu tampak rapi. Terlalu rapi. Aku mulai menggeledah laci-laci bawah. Kosong. Hanya ada dokumen pajak dan aset properti yang membosankan. Aku hampir menyerah sampai mataku tertuju pada sebuah brankas kecil di pojok ruangan yang ditutupi oleh lukisan potret keluarga besar mereka. Aku tahu aku tak akan bisa membuka brankas itu tanpa kombinasi. Namun, perhatianku beralih pada sebuah lemari buku besar yang menempel di dinding. Ada satu deretan buku medis yang tampak baru. Aku menarik salah satu buku berjudul Neurology and Chemical Suppression. Saat buku itu ditarik, sebuah map plastik tipis terselip di antaranya jatuh ke lantai. Aku memungutnya. Di dalamnya terdapat lembar resep yang tidak pernah ditunjukkan kepadaku. Resep itu ditandatangani oleh seorang dokter yang namanya tidak kukenali, dan obat yang tertera di sana membuat darahku membeku. Lorazepam dan halopridol dalam dosis yang mengerikan. Aku teringat kata-kata Dr. Siska. Halopridol biasanya digunakan untuk pasien skizofrenia akut guna menekan sistem saraf pusat secara total. Jika diberikan pada orang normal secara terus-menerus, orang itu akan kehilangan inisiatif, daya ingat, dan menjadi seperti mayat hidup. Tuhan, dia benar-benar meracuninya. Bisikku ngeri. Air mata kemarahan mulai mengalir. Aku terus mencari. Di bagian paling bawah map itu, ada sebuah amplop kecil berisi foto-foto lama yang tampak kusam. Aku mengeluarkannya satu persatu. Foto Galang saat wisuda. Foto pernikahan kami. Tunggu. Ada satu foto yang berbeda. Foto itu diambil di sebuah taman yang asing. Di sana berdiri dua orang pemuda yang mengenakan kaos identik. Mereka berdiri berdampingan, merangkul satu sama lain. Jantungku seakan berhenti berdetak. Mereka adalah dua orang yang sama persis. Galang dan kembarannya? Selama 5 tahun aku mengenal Galang sebelum kecelakaan. Ia tidak pernah sekalipun menyebutkan bahwa ia memiliki saudara kembar. Ia selalu bilang ia adalah anak tunggal yang kesepian setelah ayahnya meninggal. Jika pria di foto ini adalah saudara kembarnya, di mana dia sekarang? Dan siapa yang ada di kamarku sekarang? Aku membalik foto itu. Di belakangnya tertulis sebuah nama dan tanggal. Ganik Galang, 1998. Rahasia yang harus tetap terkubur. Tulisan tangan itu adalah tulisan tangan almarhum ayah mertuaku. Tanganku gemetar hebat hingga foto itu terjatuh. Pikiranku berkecamuk. Jika pria yang bersamaku adalah Galang, mengapa Ibu Ratna meracuninya? Atau jangan-jangan pria yang bersamaku adalah Gani? Dan Galang yang asli, di mana dia? Tiba-tiba, suara deru mesin mobil terdengar dari halaman depan. Ibu sudah pulang. Aku memekik dalam diam. Dengan panik, aku mencoba mengembalikan map itu ke sela-sela buku. Namun karena terburu-buru, aku tidak sengaja menyenggol sebuah bingkai foto di atas meja hingga jatuh ke lantai. Prang! Kaca bingkai itu pecah berkeping-keping. Itu adalah foto pernikahan Galang dan aku. Aku segera berjongkok untuk memungut pecahan kaca itu, mengabaikan rasa perih saat ujung kaca menggores jariku. Saat aku mengambil foto yang sudah terlepas dari bingkainya, aku melihat sesuatu terselip di antara bagian belakang foto dan papan penutup bingkai. Sebuah kartu kecil. Kartu nama sebuah klinik rehabilitasi jiwa swasta di daerah terpencil di Jawa Barat. Di balik kartu itu, ada tulisan tangan yang tergesa-gesa. Pasien nomor 402. Jangan biarkan dia bicara pada siapapun. Suara langkah kaki Ibu Ratna terdengar menaiki tangga. Tap, tap,
Tap. Setiap langkahnya terasa seperti detak jam menuju eksekusi mati bagiku. Aku segera menyambar kartu itu, memasukkannya ke dalam saku daster, dan meletakkan kembali foto yang pecah itu di atas meja dengan posisi telungkup, seolah-olah tersenggol angin. Aku berlari keluar ruangan, mengunci pintu, dan mengembalikan kunci ke dalam vas bunga tepat saat Ibu Ratna muncul di ujung koridor. "Arini, sedang apa kau di sini?" Suaranya dingin. Matanya menyipit menatapku yang tampak terengah-engah. Aku baru saja dari kamar Galang, Bu. Dia haus. Jadi aku keluar mencarikan air. Jawabku sambil menyembunyikan jariku yang berdarah di balik lipatan baju. Ibu Ratna berjalan mendekat. Ia berhenti tepat di depanku. Bau parfumnya yang menyengat kini terasa menyesakkan. Ia menatap mataku dengan intensitas yang seolah bisa menembus tengkorak kepalaku. "Kenapa tanganmu bergetar, sayang?" Ia meraih tanganku. Matanya tertuju pada tetesan darah yang jatuh ke lantai. "Dan ini? Kau terluka?" Hanya terkena pinggiran nampan di dapur tadi, Bu." Aku kurang hati-hati. Aku mencoba tersenyum, meski bibirku keluh. Ibu Ratna terdiam lama, memandangiku dengan tatapan yang sulit diartikan. Kemudian, ia mengeluarkan sapu tangan sutra dari saku blazernya dan membalut luka di jariku dengan gerakan yang sangat pelan. Terlalu pelan, hingga terasa seperti sebuah ancaman yang disamarkan sebagai perhatian. "Hati-hatilah, Arini. Di rumah ini, banyak hal tajam yang bisa melukaimu jika kau tidak waspada." Bisiknya tepat di telingaku. Ia kemudian melepaskan tanganku dan berjalan menuju pintu ruang kerjanya. Aku terpaku di tempat, menahan napas. Jika ia masuk sekarang dan melihat foto pernikahan yang pecah itu, habislah aku. Namun, ponselnya kembali berdering. Ia mendengus kesal, melihat layar ponselnya, lalu berbalik arah. "Ibu harus kembali ke bawah. Pastikan kau tidak berkeliaran lagi. Urus suamimu." Begitu ia menghilang dari pandangan, aku luruh ke lantai. Napasku memburu. Aku meraba kartu klinik di sakuku. Pasien nomor 402. Aku tidak tahu siapa yang ada di sana, tapi aku tahu satu hal. Rahasia besar di rumah ini berkaitan dengan klinik itu. Aku kembali ke kamar Galang. Pria itu masih tidur. Namun kini aku menatapnya dengan perasaan berbeda. Aku mendekatinya, menyibakkan rambut yang menutupi dahinya, mencari bekas luka yang mungkin luput dari perhatianku selama ini. Saat itulah, Galang mengigau dalam tidurnya. Suaranya serak dan sangat kecil, namun cukup jelas untuk membuat jantungku berhenti berdetak. "Lari. Arini, jangan percaya, dia bukan ibu." Aku membeku. Galang baru saja memperingatiku. Apakah dia mulai sadar? Atau apakah ini sisa-sisa kesadaran yang mencoba melawan racun di tubuhnya? Aku harus pergi ke klinik itu. Aku harus tahu siapa pasien nomor 402, dan aku harus tahu siapa sebenarnya pria yang sedang tidur di hadapanku ini sebelum Ibu Ratna menyadari bahwa aku sudah melampaui batas yang ia tetapkan. Sisa malam setelah kejadian di ruang kerja itu adalah siksaan bagiku. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat foto dua pria kembar itu dan mendengar bisikan peringatan dari bibir Galang yang pucat. Aku terjaga hingga fajar menyingsing, menggenggam kartu nama klinik sanatorium, Lembah Sunyi, di balik bantal. Pagi harinya, suasana rumah terasa lebih berat dari biasanya. Ibu Ratna tidak banyak bicara. Ia duduk di meja makan dengan keanggunan yang mengancam, memotong roti panggangnya dengan gerakan presisi yang mengingatkanku pada cara seorang dokter bedah membedah pasiennya. "Aku akan membawa Galang berjalan-jalan ke taman belakang hari ini, Bu." Ujarku mencoba bersikap normal. Udara pagi mungkin baik untuknya. Ibu Ratna meletakkan pisaunya. Bunyi denting logam dengan piring porselen terdengar nyaring di ruang makan yang sunyi. "Taman belakang saja, Arini. Jangan ke depan." Aku tidak ingin tetangga melihat kondisinya yang sedang tidak stabil. Ingat, dia butuh ketenangan. Aku mengangguk patuh. Namun, targetku bukan taman belakang. Targetku adalah gudang penyimpanan barang-barang lama di paviliun belakang yang sudah bertahun-tahun tidak dibuka. Setelah Ibu Ratna sibuk dengan telepon bisnisnya di ruang tengah, aku menuntun Galang keluar.
Aku mendudukannya di kursi roda di bawah pohon Kamboja besar. Mas, tunggu di sini sebentar ya. Aku hanya ingin mengambil sesuatu. Bisikku. Galang hanya menatap bunga-bunga yang berguguran. Tidak merespons. Aku berlari kecil menuju paviliun. Pintunya digembok. Tetapi karena ini bangunan lama, kusen jendelanya sudah mulai lapuk. Dengan bantuan obeng yang kuambil dari dapur, aku berhasil mencongkel salah satu jendela dan memanjat masuk. Debu tebal langsung menyerang pernapasanku. Di sini tersimpan barang-barang almarhum ayah mertuaku, Bapak Hendrawan. Aku mulai membongkar tumpukan kardus yang bertuliskan, dokumen pribadi 1990 hingga 2000. Di dasar sebuah peti kayu tua, aku menemukan sebuah album foto kulit yang sudah berjamur. Aku membukanya dengan terburu-buru. Di halaman tengah, aku menemukan dokumen yang sangat krusial, akta kelahiran. Tanganku gemetar. Ada 2 akta kelahiran di sana. Galang Abimanyu dan Gani Abimanyu. Lahir pada tanggal, jam, dan menit yang hampir bersamaan. Aku terus membalik halaman dan menemukan potongan koran lama dari 20 tahun yang lalu. Judulnya membuat jantungku mencelos. Skandal keluarga pengusaha. Salah satu putra kembar Hendrawan dikirim ke panti asuhan karena masalah mental. Di bawah berita itu, ada catatan tulisan tangan Bapak Hendrawan yang tampak emosional. Maafkan ayah, Gani. Ibumu bersikeras bahwa kau akan mencoreng nama baik keluarga karena kondisimu. Galang akan tetap di sini sebagai putra tunggal, dan kau harus tetap menjadi rahasia. Jadi benar. Bisikku pedih. Gani sengaja dibuang. Aku teringat betapa Galang selalu terlihat sangat sedih setiap kali kami melewati panti asuhan atau melihat anak-anak yang ditinggalkan. Sekarang aku tahu mengapa. Dia membawa beban rasa bersalah karena saudaranya dibuang demi status sosial. Namun, pertanyaannya tetap sama. Siapa yang bersamaku sekarang? Jika yang mengalami kecelakaan 3 tahun lalu adalah Galang, mengapa Ibu Ratna memberinya racun? Ataukah terjadi sebuah pertukaran di malam kecelakaan itu? Apakah Ibu Ratna memanfaatkan kecelakaan itu untuk menyingkirkan Galang yang asli dan menggantinya dengan Gani yang lebih mudah dikendalikan sebagai boneka, ahli waris? Tiba-tiba, sebuah bayangan menutupi cahaya matahari yang masuk dari jendela. Aku tersentak dan menoleh ke arah pintu paviliun yang ternyata sudah terbuka sedikit. Galang berdiri di sana. Dia tidak lagi duduk di kursi roda. Dia berdiri dengan kaki gemetar, bersandar pada bingkai pintu. Matanya tidak lagi kosong. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku melihat ada kilatan kesadaran di sana, kesadaran yang penuh dengan penderitaan. Aarini. Suaranya pecah. Aku segera menghampirinya, menjatuhkan album foto itu. Mas, kamu bisa berjalan sampai sini. Dia mencengkeram bahuku dengan tenaga yang tersisa. Jangan cari tahu lebih jauh. Dia akan membunuhmu juga. Siapa, Mas? Siapa yang kamu maksud? Kamu Galang atau Gani? Tanyaku dengan air mata yang mulai mengalir. Bibirnya gemetar. Ia mencoba bicara. Namun tiba-tiba tubuhnya mengejang. Matanya mendelik ke atas dan busa tipis mulai keluar dari mulutnya. Ia mengalami kejang hebat. Mas! Mas Galang! Aku berteriak panik. Arini! Suara bentakan itu datang dari arah belakang. Ibu Ratna berdiri di sana dengan wajah yang merah padam karena marah. Di belakangnya, 2 pria berbadan besar yang belum pernah kulihat sebelumnya, mungkin pesuruh barunya, segera maju dan menangkap tubuh Galang yang sedang kejang. Apa yang kau lakukan di sini? Aku sudah bilang jangan membawanya keluar, teriak Ibu Ratna. Ia berjalan mendekat dan tanpa peringatan. Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku hingga aku tersungkur ke tumpukan kardus. Dia kejang, Bu. Kita harus membawanya ke rumah sakit. Teriakku sambil memegangi pipiku yang panas. Aku yang tahu apa yang terbaik untuknya, sahut Ibu Ratna dingin. Ia melirik album foto yang tergeletak terbuka di lantai. Matanya berkilat penuh kebencian saat melihat akta kelahiran Gani. Ia memungut album itu, lalu menatapku dengan tatapan yang benar-benar mematikan. Kau sudah melampaui batas, Arini.
Kau bukan lagi seorang istri yang berbakti, kau adalah ancaman. Ia memberi isyarat kepada dua pria itu. Bawa Galang ke kamarnya. Beri dia suntikan penenang dosis ekstra. Dan untuk wanita ini. Ia menjeda, tersenyum sinis. Kunci dia di kamar atas. Jangan biarkan dia memegang telepon atau apapun. Aku mencoba melawan. Namun tenaga dua pria itu terlalu kuat. Aku diseret kembali ke rumah utama. Sementara Galang yang masih dalam kondisi kejang dibawa dengan kasar ke arah yang berbeda. Saat aku didorong masuk ke dalam kamar dan mendengar bunyi kunci yang diputar dari luar, aku menyadari satu hal. Waktu Galang sudah tidak banyak. Jika aku tidak segera pergi ke klinik Lembah Sunyi dan menemukan siapa pasien nomor 402, suamiku, siapapun dia, akan benar-benar mati di tangan wanita yang ia panggil ibu. Di dalam kamar yang gelap, aku meraba saku dasterku. Kartu itu masih ada. Dan di sudut ruangan, aku melihat ponsel lama Galang yang dulu pernah ia sembunyikan di balik ventilasi AC. Aku harus bertindak sekarang, atau aku akan menjadi korban selanjutnya dalam pembersihan keluarga ini. Kegelapan di dalam kamar terasa mencekik. Aku bisa mendengar suara langkah kaki berat salah satu pria pesuruh Ibu Ratna yang berjaga di depan pintu. Jarum jam di dinding terus berdetak, mengingatkanku bahwa setiap detik yang berlalu adalah racun baru yang mengalir di pembuluh darah Galang. Aku merangkak menuju ventilasi AC, tempat Galang menyembunyikan ponsel lamanya bertahun-tahun lalu, sebuah rahasia kecil yang ia ceritakan saat kami baru menikah karena ia sering lupa menaruh barang. Dengan jari yang masih gemetar, aku meraih benda pipih itu. Beruntung, baterainya masih menyisakan sedikit daya. Hanya ada satu nama yang terlintas di benakku, Dr. Siska. Aku mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi percakapan, berharap nomor yang tertera di kartu namanya masih aktif. Dokter, ini Arini. Saya dikurung. Ibu mertua saya tahu. Tolong saya, atau Galang akan habis. 5 menit yang terasa seperti 1 jam berlalu. Ponsel itu bergetar. Sebuah lokasi dikirimkan. Diikuti pesan singkat. Temui saya di Klinik Pratama Sejahtera, jam 11 malam ini. Saya akan menunggu di pintu belakang. Jangan sampai diikuti. Aku harus keluar dari sini. Aku menatap jendela kamar di lantai 2. Di bawahnya terdapat kanopi dapur yang cukup kuat. Dengan mengikat kain spray sebagai tali darurat, aku memanjat keluar jendela dengan jantung yang berdegup kencang hingga terasa ke tenggorokan. Angin malam yang dingin menusuk kulitku, namun tekadku lebih dingin dari itu. Begitu kakiku menginjak tanah, aku berlari menuju pagar belakang yang jarang dipantau kamera pengawas. Aku memanjat pagar berduri itu, mengabaikan dasterku yang robek dan kakiku yang lecet. Aku terus berlari hingga mencapai jalan raya dan segera mencegat taksi yang lewat. Klinik Pratama Sejahtera tampak sepi dan remang-remang. Di pintu belakang yang tersembunyi di balik tempat pembuangan sampah, Dr. Siska sudah menunggu dengan jaket tebal dan wajah yang tampak kelelahan. Ia segera menarikku masuk ke dalam ruangannya yang sempit dan mengunci pintu. Anda gila, Arini. Jika dia tahu Anda menemui saya, hidup kita berdua dalam bahaya. Bisik Dr. Siska. Suaranya serak. Dia sudah tahu, dokter. Dia menemukan saya di gudang. Membaca dokumen lama tentang Gani, sahutku sambil terengah-engah. Katakan pada saya, apa yang dokter temukan dari hasil tes darah itu? Benarkah dia bukan Galang? Dr. Siska menghela napas panjang. Ia mengambil sebuah map dari laci mejanya. Setelah Anda pergi kemarin, saya melakukan perbandingan data biometrik secara mandiri. Ada catatan medis lama Galang di database nasional dari 10 tahun lalu saat dia operasi Amandel. Struktur rahangnya berbeda sedikit dengan pria yang Anda bawa kemarin. Ia menjeda, menatapku dengan tatapan yang sangat serius. Pria di rumah Anda itu adalah Gani, saudara kembarnya yang selama ini disembunyikan. Aku menutup mulutku dengan tangan. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah. Lalu, di mana Galang yang asli? Mengapa dia melakukan ini? Itulah masalahnya, lanjut Dr. Siska. Ibu mertua Anda bukan sekadar ingin menguasai harta. Dia sedang menjalankan skenario penggantian identitas.
Galang yang asli kemungkinan besar adalah sosok yang tidak bisa ia kendalikan. Sedangkan Gani, dengan kondisi mentalnya yang sejak awal sudah rapuh, adalah kanvas kosong yang sempurna untuk ia bentuk menjadi Galang yang penurut melalui obat-obatan. Lalu siapa pasien nomor 402 di klinik Lembah Sunyi? Tanyaku sambil menunjukkan kartu nama yang kutemukan. Wajah Dokter Siska berubah pucat saat melihat kartu itu. Itu bukan sekadar sanatorium, Arini. Itu adalah tempat pembuangan bagi orang-orang yang tidak diinginkan oleh keluarga kaya. Jika ada seseorang yang ada di sana sebagai pasien nomor 402, besar kemungkinan itu adalah Galang yang asli. Pikiranku berputar hebat. Jadi, selama 3 tahun ini, aku telah merawat Gani, pria yang dibuang dan kini dijadikan budak medis oleh ibunya sendiri. Sementara suamiku yang asli, Galang, disekap di sebuah klinik jiwa di pelosok daerah. Kita harus memanggil polisi. Dokter. Sekarang juga. Desakku. Tidak semudah itu. Dokter Siska menggeleng. Ibu Ratna memiliki koneksi luas. Tanpa bukti fisik bahwa Galang yang asli ada di sana, atau tanpa kehadiran Galang secara nyata, polisi akan menganggap ini hanya perselisihan keluarga atau delusi seorang istri yang berduka. Anda butuh bukti rekaman medis dari klinik Lembah Sunyi. Tiba-tiba, suara kaca pecah terdengar dari ruang depan klinik. Kami berdua tersentak. Siapa itu? Bisikku ketakutan. Dokter Siska mengintip melalui celah pintu. Wajahnya seketika dipenuhi horor. Mereka di sini. Pria-pria bertubuh besar itu, mereka menemukan kita. Ibu Ratna benar-benar memasang pelacak pada daster atau mungkin di dalam ponsel yang kubawa. Aku tidak menyadarinya. Lewat sini. Cepat. Dokter Siska menarikku menuju jendela samping yang mengarah ke gang sempit. Pergilah ke klinik Lembah Sunyi sekarang juga. Ini kunci mobil saya. Saya akan mencoba menahan mereka di sini sebentar. Tapi dokter, pergi. Arini, hanya Anda yang bisa menyelamatkan Galang sekarang. Jika saya tertangkap, setidaknya kebenaran ini tidak ikut terkubur bersama saya. Aku melompat keluar jendela tepat saat pintu ruangan Dokter Siska didobrak paksa dari luar. Aku bisa mendengar suara teriakan dan keributan di belakangku. Namun aku tidak berani menoleh. Dengan tangan gemetar, aku menyalakan mobil Dokter Siska dan menginjak gas sedalam-dalamnya. Di spion tengah, aku melihat sosok Ibu Ratna berdiri di depan pintu klinik yang remang-remang. Ia tidak berteriak. Ia hanya berdiri di sana, menatap mobilku yang melaju menjauh dengan senyum tipis yang mematikan. Ia tidak perlu mengejarku, karena ia tahu persis kemana aku akan pergi. Aku menuju Jawa Barat, menuju Lembah Sunyi yang menyimpan separuh jiwaku yang hilang. Aku tidak tahu apa yang akan kuhadapi di sana, tapi satu hal yang pasti, topeng Ibu Ratna sudah pecah, dan malam ini, aku akan menjemput suamiku kembali, atau mati bersamanya. Hujan mulai turun membasahi bumi saat mobil yang kukendarai memasuki wilayah perbukitan yang sunyi di Jawa Barat. Jalanan berkelok dan gelap, hanya diterangi oleh lampu sorot mobil yang sesekali menangkap bayangan pepohonan yang tampak seperti tangan-tangan raksasa yang ingin menggapai. Papan penunjuk jalan yang usang akhirnya terlihat. Sanatorium Lembah Sunyi. 500 meter. Bangunan itu lebih mirip benteng daripada sebuah klinik. Tembok beton tinggi dengan kawat berduri di atasnya mengelilingi sebuah gedung tua bergaya kolonial yang nampak suram. Tidak ada papan nama yang ramah. Hanya sebuah gerbang besi hitam yang tertutup rapat. Aku memarkir mobil agak jauh di bawah kerimbunan pohon besar. Dengan napas yang masih memburu, aku mendekati pos penjaga. Beruntung, penjaganya tampak terkantuk-kantuk di balik kaca yang buram. Aku teringat pesan Dokter Siska tentang uang pelicin, dan betapa tempat-tempat seperti ini biasanya sangat korup. Aku mengetuk kaca. Maaf, Pak. Saya saudaranya Dokter Francisca. Ada titipan untuk pasien nomor 402. Ucapku sambil menyodorkan beberapa lembar uang 100 ribuan yang sempat kuambil dari dompet Dokter Siska di dashboard mobil tadi. Mata penjaga itu berbinar. Ia tidak bertanya banyak. Di tempat terpencil seperti ini, uang adalah hukum tertinggi. Naik saja ke lantai 2, ujung lorong kiri. Tapi cepat ya.
Jam kunjungan sudah lewat lama. Aku melangkah masuk. Aroma di dalam gedung ini sangat berbeda dengan rumah sakit pada umumnya. Ada bau apek, pembersih lantai yang tajam, dan sesuatu yang berbau seperti keputusasaan. Jeritan samar dari kejauhan terdengar sesekali, membuat bulu kuduku berdiri. Lantai 2 sangat sunyi. Hanya ada lampu neon yang berkedip-kedip di langit-langit, menciptakan bayangan yang berdenyut di dinding. Aku menyusuri lorong hingga menemukan sebuah pintu besi berat dengan jendela kecil beralis jeruji. Di atasnya tertempel angka 402. Tanganku gemetar saat mengintip melalui lubang kecil itu. Di dalam ruangan yang sempit dan remang, seorang pria duduk meringkuk di sudut lantai, membelakangiku. Tubuhnya jauh lebih kurus dari pria yang ada di rumahku. Rambutnya panjang tak terawat. Mas Galang. Bisikku lirih. Pria itu tersentak. Bahunya menegang. Perlahan, sangat perlahan, ia memutar tubuhnya. Saat wajahnya terkena sedikit cahaya dari luar, aku nyaris memekik. Wajah itu adalah wajah suamiku yang asli. Namun, ada bekas luka melintang di pelipisnya, dan matanya penuh dengan ketakutan yang mendalam. Begitu ia melihatku, matanya membelalak. Ia merangkak mendekati pintu dengan gerakan yang menyedihkan. "Arini, kau nyata?" Suaranya parau, nyaris seperti bisikan hantu. "Iya, Mas. Ini aku." "Ya Tuhan, apa yang mereka lakukan padamu?" Aku menangis. Jemariku mencoba menggapai celah jeruji untuk menyentuh wajahnya. "Lari. Arini, kau harus pergi." Ia malah memundurkan kepalanya, tampak ketakutan. "Ibu, dia akan tahu kau di sini. Dia selalu tahu. Dia bilang kau sudah meninggal dalam kecelakaan itu. Dia bilang dia menempatkanku di sini untuk melindungiku." "Itu bohong, Mas. Ibu membohongimu. Dia menggantikan posisimu di rumah dengan Gani." Galang terdiam. Air mata mengalir di pipinya yang cekung. "Gani, jadi dia benar-benar membawanya kembali?" "Gani yang malang, kami berdua hanyalah pion baginya." Tiba-tiba, suara langkah kaki yang teratur terdengar dari ujung koridor. Bukan langkah kaki penjaga yang kasar, melainkan suara denting sepatu hak tinggi yang sangat kukenali. Kliklah, kliklah. Jantungku seakan berhenti berdetak. "Ibu Ratna." "Mas, aku harus mengeluarkanmu sekarang." Aku mencoba menarik gerendel pintu, namun terkunci rapat. "Sudah terlambat, Arini sayang." Suara lembut yang mematikan itu menggema di lorong. Aku berbalik. Ibu Ratna berdiri di sana, hanya beberapa meter dariku. Ia tidak sendirian. Di sampingnya berdiri seorang pria berpakaian putih, mungkin kepala klinik ini, dan dua pria berbadan besar yang tadi mengejarku di klinik Dr. Siska. Wajah Ibu Ratna tampak sangat tenang, hampir seperti seorang ibu yang sedang menasihati anaknya yang nakal. "Aku sudah menduga kau akan berakhir di sini. Rasa penasaranmu itu memang selalu menjadi kelemahanmu." "Ibu kejam. Dia anakmu sendiri, Bu. Bagaimana bisa ibu menyekap Galang di sini dan meracuni Gani di rumah?" Teriakku histeris. Ibu Ratna tertawa kecil, suara tawa yang kering tanpa emosi. "Anak? Mereka bukan anakku. Mereka adalah sisa-sisa kegagalan suamiku dengan wanita rendahan itu. Aku hanya memastikan harta keluarga Hendrawan tetap berada di tangan yang tepat." Galang terlalu idealis, terlalu sulit diatur. Gani lebih mudah. Dengan sedikit bantuan kimia, dia akan menjadi boneka yang sempurna untuk menandatangani segala dokumen yang kuperlukan. Polisi akan datang. Dr. Siska sudah melapor. Ancamku, meski aku tidak tahu apakah Dr. Siska berhasil. Ibu Ratna berjalan mendekat. Setiap langkahnya terasa seperti malaikat maut yang mendekat. Dr. Siska sedang dalam perjalanan panjang. Dan kau, Arini, kau harusnya tetap menjadi istri yang bodoh di rumah. Sekarang, kau telah menciptakan situasi yang sulit bagiku. Ia menoleh ke arah pria berpakaian putih di sampingnya. "Dokter, sepertinya pasien 402 butuh teman sekamar. Dan saya rasa menantu saya ini sedang mengalami gangguan jiwa berat akibat depresi."
Dia berhalusinasi melihat orang yang sudah mati. Ibu gila. Aku mencoba lari. Namun kedua pria besar itu dengan cepat menyergapku. Mereka mencengkeram lenganku hingga aku meringis kesakitan. Jangan sentuh dia. Galang berteriak dari dalam kamar. Memukul-mukul pintu besi dengan tangan kosongnya. Lepaskan Arini. Ibu Ratna mendekati jendela kecil kamar Galang. Menatap putra tirinya dengan pandangan merendahkan. Diamlah, Galang. Kau sudah mati 3 tahun lalu. Dan sebentar lagi, Arini pun akan menghilang bersama rahasia ini. Satu dari pria itu mengeluarkan sebuah jarum suntik dari sakunya. Aku meronta sekuat tenaga, menendang dan menggigit, namun mereka terlalu kuat. Saat ujung jarum itu menyentuh kulit lenganku, aku melihat Galang yang menangis histeris di balik jeruji, dan Ibu Ratna yang tersenyum kemenangan. Selamat tidur, Arini. Saat kau bangun nanti, dunia tidak akan lagi mengenalmu, bisiknya. Kesadaranku perlahan mulai kabur. Lorong itu mulai berputar. Hal terakhir yang kulihat adalah bayangan Ibu Ratna yang menjauh. Sementara kegelapan lembah sunyi ini mulai menelanku sepenuhnya. Kepalaku terasa seperti dihantam godam raksasa. Rasa mual yang hebat mengaduk perutku saat kesadaranku perlahan kembali. Hal pertama yang kurasakan adalah dinginnya lantai semen yang lembab dan bau pengap yang menusuk hidung. Aku mencoba menggerakkan tangan, namun rasa lemas yang luar biasa membuat ujung jariku hanya bisa menggaruk lantai dengan sia-sia. Arini, Arini, bangun. Suara itu. Suara yang selama 3 tahun ini kurindukan, suara yang memiliki jiwa, bukan sekadar gema kosong seperti yang ada di rumah besar itu. Aku membuka mata dengan susah payah. Penglihatanku buram, namun aku bisa melihat sosok pria yang kini berlutut di sampingku, menyangga kepalaku dengan lengannya yang kurus. Mas, Galang. Suaraku hanya berupa bisikan serak. Jangan banyak bergerak dulu. Pengaruh obatnya masih kuat. Ucap Galang. Ia menggunakan kaosnya yang kumal untuk menyeka keringat dingin di dahinya. Aku mengedarkan pandangan. Kami berada di dalam kamar 402. Ruangan sempit tanpa jendela. Hanya ada satu lampu bohlam redup yang dilindungi kawat besi di langit-langit. Pintu besi itu tertutup rapat. Mengunci kami dalam keheningan yang mematikan. Kenapa dia melakukan ini, Mas? Benarkah dia bukan ibu kandungmu? Tanyaku setelah berhasil mendudukkan diri dengan bersandar pada dinding yang berjamur. Galang menghela napas panjang. Matanya menatap kosong ke arah pintu. Dia adalah istri kedua ayah. Ibu kandungku meninggal saat melahirkan kami, aku dan Gani. Ayah menyembunyikan keberadaan Gani karena dia didiagnosa menderita skizofrenia sejak kecil. Ayah takut skandal itu akan menghancurkan citra bisnisnya. Ratna masuk ke keluarga kami saat aku berusia 10 tahun. Sejak awal, dia hanya menginginkan kendali atas perusahaan. Galang menggenggam tanganku. Tangannya kasar dan gemetar. Namun ada kehangatan yang nyata di sana. 3 tahun lalu, di malam kecelakaan itu, aku baru saja menemukan bukti bahwa Ratna telah menggelapkan dana yayasan dalam jumlah besar. Aku mengancam akan melaporkannya ke polisi. Dia memotong rem mobilku. Jadi itu bukan kecelakaan biasa. Aku terperangah. Bukan. Tapi yang tidak dia duga adalah malam itu Gani sedang bersamaku. Dia melarikan diri dari panti asuhan tempat dia disembunyikan dan menemuiku. Kami sedang berdebat di dalam mobil saat rem itu blong. Mobil kami terjun ke jurang. Gani terluka parah di bagian wajah. Sementara aku terlempar keluar sebelum mobil meledak. Galang menjeda. Suaranya tercekat. Ratna yang menemukan kami pertama kali sebelum polisi datang. Dia melihat peluang. Gani yang wajahnya hancur dan pikirannya kacau adalah subjek yang sempurna. Dia membawa Gani ke rumah sakit, membiayai operasi rekonstruksi wajah agar mirip denganku, dan membuangku ke sini, ke tempat di mana tidak ada yang akan mencariku. Dia membayar klinik ini untuk menyatakan bahwa aku adalah pasien gangguan jiwa tanpa identitas. Aku menangis sesenggukan mendengar kekejaman itu. 3 tahun. 3 tahun suamiku disekap di tempat terkutuk ini.
Sementara aku merawat kembarannya yang diracuni setiap hari di rumah kami sendiri. Gani. Mas, di rumah dia juga disiksa. Ratna memberinya obat-obatan saraf dosis tinggi agar dia tetap linglung. Dia tidak ingin Gani sadar dan membocorkan rahasia ini, kataku sambil menggenggam erat tangan Galang. Ratna tidak akan membiarkan kita keluar hidup-hidup. Arini. Sekarang setelah kau tahu semuanya, kita adalah beban baginya. Ucap Galang dengan nada putus asa. Tidak, Mas. Kita harus keluar. Dokter Siska punya bukti. Aku sudah mengirimkan pesan padanya. Aku mencoba menyemangati. Meski di dalam hati aku pun ragu apakah Dokter Siska selamat. Tiba-tiba, terdengar suara keributan di luar lorong. Bukan suara langkah kaki Ibu Ratna, melainkan suara benda jatuh dan teriakan kemarahan. Galang berdiri, waspada, dan menarikku ke belakang tubuhnya. Brak! Jendela kecil di pintu besi itu terbuka. Aku melihat wajah yang sangat kukenali, namun tampak berbeda. Wajah pria yang selama 3 tahun ini bersamaku di rumah. Gani. Tapi matanya tidak lagi kosong. Matanya merah, penuh amarah dan kesakitan. Di tangannya, ia memegang sebuah kunci besar yang tampak berlumuran darah. Gani. Galang berseru kaget. Mas. Galang. Gani berbicara dengan susah payah. Suaranya serak, seolah setiap kata adalah perjuangan. Dia ingin membunuh kalian malam ini. Aku mendengarnya di mobil. Bagaimana kau bisa di sini, Gani? Tanyaku tak percaya. Aku tidak minum obatnya pagi ini. Aku membuangnya. Aku teringat Arini yang menangis di gudang. Aku mengikuti mobil mereka secara sembunyi-sembunyi di bagasi. Gani terengah-engah. Ia memasukkan kunci ke lubang pintu dan memutarnya dengan tenaga sisa. Pintu terbuka. Gani berdiri di sana dengan pakaian yang kotor dan tangan yang gemetar. Di belakangnya, di lorong yang remang, aku melihat seorang penjaga tergeletak pingsan. Gani rupanya telah melakukan perlawanan yang luar biasa. Cepat pergi. Gani terjatuh berlutut. Pengaruh racun selama bertahun-tahun di tubuhnya membuatnya sangat lemah. Ratna ada di ruang kepala klinik. Dia sedang menyiapkan surat kematian kalian. Galang segera memapah saudaranya. Kita pergi bersama. Gani, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Tidak. Gani menggeleng. Senyum tipis yang menyedihkan muncul di bibirnya. Aku sudah rusak, Mas. Otakku sudah tidak bisa kembali. Tapi kalian harus hidup. Ambil ini. Gani menyerahkan sebuah alat perekam kecil milik Ibu Ratna yang rupanya ia curi dari tas wanita itu. Di sini, dia bicara dengan kepala klinik tentang rencana pembunuhan malam ini. Larilah. Namun, sebelum kami sempat melangkah keluar dari kamar, sebuah suara dingin yang sangat akrab menggema melalui pengeras suara di lorong. Gani sayang, kau benar-benar anak yang merepotkan. Kau pikir kau pahlawan. Suara Ibu Ratna terdengar penuh kemenangan. Kalian tidak akan pernah keluar dari lembah sunyi. Pintu gerbang utama sudah dikunci, dan polisi yang kau harapkan itu. Arini, mereka baru saja menerima laporan bahwa ada pasien mengamuk yang membunuh seorang perawat di lantai 2. Dan pasien itu adalah kau. Lampu di lorong tiba-tiba padam, menyisakan kami dalam kegelapan total yang hanya diterangi oleh lampu darurat berwarna merah yang berputar. Teror yang sebenarnya baru saja dimulai. Lampu darurat berwarna merah berputar-putar di langit-langit, memberikan siluet yang mengerikan pada dinding-dinding lorong yang terkelupas. Suasana di sanatorium lembah sunyi kini berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Galang memapah Gani yang semakin melemah. Sementara aku menggenggam alat perekam pemberian Gani seolah itu adalah satu-satunya pelampung di tengah samudra yang ganas. Kita tidak bisa lewat gerbang depan, bisik Galang, napasnya memburu. Ratna pasti sudah menempatkan orang-orangnya di sana. Arini, apa kau ingat jalan ke jendela tempatmu masuk tadi? Aku masuk lewat pos penjaga depan, Mas. Tapi tadi aku melihat ada pintu menuju dapur di ujung lorong lantai 1. Sahutku. Kami bergerak dalam bayang-bayang.
Setiap bunyi derit lantai kayu atau tetesan air dari atap yang bocor membuat jantungku hampir copot. Di kejauhan, terdengar suara teriakan para pasien lain yang terganggu oleh alarm yang tiba-tiba berbunyi. Suasana kacau ini adalah keuntungan sekaligus kutukan bagi kami. Tiba-tiba, dari arah tangga, muncul dua pria pesuruh Ibu Ratna. Mereka memegang tongkat listrik yang memercikan bunga api kebiruan. Itu mereka. Tangkap wanita itu. Bunuh yang lainnya. Teriak salah satu dari mereka. Lari ke arah dapur. Sekarang. Perintah Galang. Kami berlari menyusuri lorong yang sempit. Gani, meski tubuhnya sudah didera racun selama bertahun-tahun, tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang tak terduga. Saat salah satu pria itu hampir meraih bahuku, Gani melepaskan diri dari papahan Galang dan menerjang pria itu dengan seluruh berat badannya. Gani, jangan! Teriak Galang. Pergi, Mas. Jaga Arini. Seru Gani sambil bergulat di lantai. Ia digempur pukulan dan sengatan listrik. Namun ia terus mencengkeram kaki pria itu agar kami bisa melarikan diri. Galang ragu sejenak. Matanya penuh penderitaan melihat saudara kembarnya dikeroyok. Namun, aku menarik lengannya. Mas, kalau kita tidak selamat, pengorbanan Gani sia-sia. Ayo! Kami berhasil mencapai ruang dapur yang luas dan gelap. Bau makanan busuk dan besi berkarat memenuhi udara. Di ujung ruangan, terdapat pintu besi besar menuju area bongkar muat. Namun, sebelum kami mencapai pintu itu, lampu utama dapur tiba-tiba menyala dengan terang, membutakan mata kami sejenak. Di sana, berdiri Ibu Ratna. Ia memegang sebuah pistol kecil berlapis perak di tangan kanannya. Di sampingnya, kepala klinik yang pengecut itu gemetar sambil memegang berkas-berkas medis. Cukup permainannya. Galang. Arini, ucap Ibu Ratna dengan nada yang sangat tenang, seolah ia sedang berbicara di ruang tamu rumah kami. Kalian benar-benar membuatku lelah. Padahal, jika kalian menurut, aku sudah menyiapkan skenario yang lebih manusiawi untuk kalian. Galang melangkah maju, menghalangi tubuhku. Manusiawi? Kau menyekapku selama 3 tahun, meracuni saudaraku sampai otaknya rusak, dan kau bicara soal kemanusiaan. Ibu Ratna tertawa. Sebuah tawa yang terdengar sangat tulus namun mengerikan. Kau tahu, Galang, ayahmu itu pria yang lemah. Dia mencintai ibu kalian, wanita miskin yang tidak punya apa-apa itu. Dia hampir memberikan seluruh aset perusahaan untuk membangun yayasan sosial bodoh atas nama ibumu. Aku tidak bisa membiarkan itu. Harta Hendrawan adalah milikku. Hasil kerja kerasku mempertahankan nama baik keluarga ini dari skandal anak haram seperti Gani. Kau yang menciptakan skandal itu, Ratna, teriak Galang. Kau yang memanipulasi ayah agar membuang Gani ke panti asuhan. Dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat, sahut Ibu Ratna dingin. Ia mengarahkan pistolnya tepat ke dada Galang. Sekarang, aku akan menyelesaikan apa yang gagal dilakukan oleh Remblong 3 tahun lalu. Polisi akan menemukan kalian berdua tewas karena perkelahian dengan pasien gangguan jiwa. Gani akan disalahkan, dan dia pun akan bunuh diri karena penyesalan. Rapi, bukan? Aku merasakan kemarahan yang meluap-luap. Aku meraba saku dasterku dan menyalakan alat perekam itu dengan volume maksimal. Pasien 402 butuh teman sekamar. Dan saya rasa menantu saya ini sedang mengalami gangguan jiwa berat. Sebentar lagi Arini akan menghilang bersama rahasia ini. Suara Ibu Ratna yang terekam tadi menggema di seluruh dapur. Wajah Ibu Ratna yang tadinya tenang seketika mengeras. Matanya berkilat penuh kebencian. Kau pikir mainan kecil itu bisa menyelamatkanmu? Desisnya. Mungkin tidak. Jawabku dengan suara bergetar namun tegas. Tapi aku sudah menekan tombol live stream di ponsel Galang yang kubawa sejak tadi. Ada ribuan orang yang menonton kegilaanmu sekarang. Ibu mertua tersayang. Dokter Siska bukan satu-satunya yang memegang bukti. Itu adalah gertakan. Ponsel itu tidak memiliki koneksi internet di ruang bawah tanah ini. Namun Ibu Ratna yang gagap teknologi tidak mengetahuinya. Ia tampak goyah sejenak. Bohong. Berikan ponsel itu. Teriaknya panik.
Pada saat konsentrasinya pecah, Galang menerjang meja stainless steel di depannya, mendorongnya dengan sekuat tenaga ke arah Ibu Ratna. Pistol di tangannya meletus. Namun pelurunya hanya mengenai langit-langit. Duar! Suara tembakan itu memicu kepanikan luar biasa. Di saat yang sama, pintu dapur didobrak dari luar. Bukan oleh pesuruh Ibu Ratna, melainkan oleh sekumpulan petugas kepolisian berseragam lengkap dan tim medis. Di belakang mereka, Dokter Siska muncul dengan perban di kepalanya. Tampak pucat namun hidup. Angkat tangan. Jatuhkan senjatanya. Teriak petugas polisi. Ibu Ratna terpaku. Ia melihat ke sekeliling, menyadari bahwa benteng yang ia bangun dengan kebohongan selama bertahun-tahun telah runtuh dalam semalam. Ia mencoba mengarahkan pistol ke kepalanya sendiri, namun seorang petugas dengan sigap menembakkan taser ke arah lengannya. Pistol perak itu terjatuh, berdenting di lantai dapur yang kotor. Aku luruh ke lantai, menangis sejadi-jadinya. Galang segera memelukku erat. Kami berdua bersimbah air mata, darah, dan debu. Namun untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku bisa merasakan napas suamiku yang asli. Selesai. Arini. Semuanya sudah selesai. Bisik Galang di telingaku. Namun, di tengah kelegaan itu, aku teringat Gani. Aku melihat ke arah lorong. Petugas medis sedang mengusung sebuah tandu. Di sana, Gani terbaring diam. Matanya terbuka sedikit, menatap langit-langit. Saat tandunya melewati kami, ia menoleh perlahan ke arah Galang. Sebuah senyuman tulus, senyuman seorang adik yang akhirnya berhasil melindungi kakaknya, menghiasi wajahnya yang pucat. Terima kasih, Kak. Bisiknya tanpa suara, sebelum matanya perlahan tertutup. Aku melihat Ibu Ratna diseret keluar dengan tangan terborgol. Ia tidak lagi tampak anggun. Rambutnya berantakan. Wajahnya hancur oleh ekspresi kekalahan yang amat sangat. Saat melewati kami, ia meludah ke lantai. Namun tidak ada satupun dari kami yang peduli lagi padanya. Malam itu, di bawah guyuran hujan yang mulai mereda, rahasia besar keluarga Abimanyu akhirnya terungkap. Topeng porselen sang ibu mertua telah hancur berkeping-keping, meninggalkan luka yang mendalam namun juga sebuah jalan menuju kesembuhan yang sesungguhnya. Keheningan di hutan hitam bukanlah jenis keheningan yang menenangkan. Itu adalah jenis kesunyian yang menekan gendang telinga, seolah-olah alam semesta sendiri sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang mengerikan terjadi. Lara merapatkan jubahnya, merasakan hawa dingin yang tidak wajar mulai merayap masuk ke sela-sela tulang rusuknya. Di depannya, langkah KL tetap stabil, meski bahunya tampak lebih tegang dari biasanya. Pedang perak yang menggantung di pinggang pria itu sesekali berdenting pelan. Satu-satunya suara yang memecah kebisuan hutan. Kita hampir sampai, bisik KL tanpa menoleh. Suaranya serak, seolah sudah lama tidak digunakan. Kau sudah mengatakan itu 2 jam yang lalu, sahut Lara dengan nada getir. Kakinya terasa seperti timah. Luka di lengan kirinya, hasil dari bentrokan di gerbang kota pada bab 8, mulai berdenyut lagi. Jika, hampir, versimu berarti berjalan menembus kabut beracun selamanya, maka ya, kita memang hampir sampai. KL berhenti mendadak. Lara hampir menabrak punggungnya yang kokoh. Pria itu berbalik. Matanya yang tajam menatap Lara dengan campuran antara rasa kasihan dan urgensi. Dengar, Lara, batas antara dunia kita dan wilayah The Unspoken sangat tipis di sini. Jika kau terus mengeluh, frekuensi suaramu akan menarik perhatian sesuatu yang lebih buruk daripada sekadar kelelahan. Lara terdiam. Dia tahu KL benar, tapi rasa lelah dan ketakutan seringkali menjadi kombinasi yang memicu kemarahan. Dia menghela napas panjang, membiarkan uap dingin keluar dari mulutnya. Maaf, hanya saja segel itu. Aku merasakannya semakin melemah di dadaku. Pertanda yang tersembunyi. Mereka melanjutkan perjalanan. Pepohonan di sekitar mereka mulai berubah bentuk. Batang-batangnya melintir seperti tubuh manusia yang kesakitan, dan daun-daunnya berwarna abu-abu kusam. Kabut yang awalnya hanya setinggi mata kaki kini mulai naik hingga ke dada, menyembunyikan akar-akar pohon yang menonjol dan lubang-lubang jebakan. Tiba-tiba,
Sebuah cahaya redup muncul di kejauhan. Bukan cahaya api yang hangat, melainkan pendaran biru pucat yang dingin. Itu dia, kata Kael, kali ini dengan nada lega yang nyata. Kuil tua Aurelia. Namun, saat mereka mendekat, kemegahan kuil yang diceritakan dalam legenda sama sekali tidak terlihat. Yang tersisa hanyalah reruntuhan batu besar yang ditumbuhi lumut hitam. Pilar-pilar marmer yang dulunya menyangga atap tinggi kini berserakan di tanah seperti tulang belulang raksasa yang membusuk. Di tengah reruntuhan itu, berdiri sebuah altar berbentuk lingkaran. Di atasnya, seorang wanita tua duduk bersila, matanya terpejam. Rambutnya putih menjuntai hingga ke lantai batu, menyatu dengan kabut. "Selamat datang, pembawa segel." Suara wanita itu terdengar bukan dari mulutnya, melainkan langsung di dalam pikiran Lara. Dan pelindungnya yang setia. "Aku sudah menunggu sejak bulan darah terakhir." Lara melangkah maju, merasakan tarikan aneh dari arah altar. "Kau adalah sang penjaga gerbang." Wanita itu membuka matanya. Tidak ada pupil di sana, hanya ruang putih yang bersih. "Aku adalah apa yang tersisa dari sebuah janji. Kau datang untuk mencari cara mengunci kembali segel itu, atau untuk menghancurkannya sama sekali?" Pertanyaan itu menghantam Lara seperti godam. Selama ini, dia hanya berpikir untuk bertahan hidup. Menghancurkan segel berarti melepaskan kekuatan yang ada di dalamnya. Kekuatan yang bisa menyelamatkan kerajaannya dari invasi, tapi juga berisiko menghancurkan jiwanya sendiri. Pengkhianatan yang tercium. Sementara Lara berdialog dengan sang penjaga, Kael tetap waspada di pinggiran altar. Matanya terus menyapu kegelapan di balik pepohonan. Instingnya sebagai mantan kapten pengawal kerajaan memberitahunya bahwa mereka tidak sendirian. Ada gesekan halus. Suara logam menyentuh kulit pohon. "Kael!" Lara memanggil, menyadari kegelisahan rekannya. "Tetaplah di dekat altar, Lara," perintah Kael tajam. Dia menghunus pedangnya. Kilatan perak membelah kabut. Dari kegelapan, muncul sesosok bayangan. Bukan monster atau roh hutan, melainkan seorang pria berbaju zirah lengkap dengan lambang burung elang emas di dadanya. "Kapten Valerius," desis Kael. Pria yang dipanggil Valerius itu melangkah masuk ke area cahaya biru. Wajahnya yang penuh bekas luka tampak menyeramkan di bawah pendaran mistis. Di belakangnya, selusin prajurit elit muncul, mengepung reruntuhan itu. "Kau membawa gadis itu cukup jauh, Kael," ujar Valerius dengan suara berat yang berwibawa. "Raja sangat berterima kasih atas bantuanmu menggiringnya ke tempat yang terpencil ini. Tanpa kau, sulit bagi kami untuk menangkapnya tanpa memicu keributan di ibu kota." Dunia seolah berhenti berputar bagi Lara. Dia menoleh ke arah Kael, mencari bantahan di mata pria itu. "Kael, apa yang dia bicarakan?" Kael tidak menoleh. Punggungnya tetap tegap, tapi tangannya yang memegang pedang sedikit bergetar. "Aku melakukan apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan rakyat, Lara." Kau menjualku." Suara Lara nyaris tak terdengar. Air mata panas mulai menggenang, kontras dengan udara dingin yang menusuk. "Bukan menjual," potong Valerius sambil mendekat. "Dia menukarmu dengan pengampunan bagi keluarganya dan kebebasan bagi desa asalnya. Sebuah kesepakatan yang sangat masuk akal bagi seorang prajurit." Pilihan di ujung tanduk. Sang penjaga gerbang di atas altar hanya memperhatikan dengan tatapan kosong. "Pilihan selalu memiliki harga, nak," bisiknya dalam pikiran Lara. "Kekuatan di dalam dirimu bereaksi terhadap pengkhianatan. Gunakan, atau biarkan mereka merantaimu." Lara merasakan panas yang luar biasa menjalar dari dadanya. Titik di mana segel itu berada. Rasa sakitnya begitu hebat hingga dia jatuh berlutut. Kabut di sekitarnya mulai berputar lebih cepat, membentuk pusaran yang dipicu oleh emosinya. "Jangan sentuh dia," teriak Kael tiba-tiba. Tapi dia justru mengarahkan pedangnya ke arah pasukan Valerius, bukan ke arah Lara. "Apa yang kau lakukan, Kael?" Valerius mengerutkan kening. "Ambil gadis itu sekarang." Rencana berubah. Kael meludah ke samping. "Aku memang berniat menyerahkannya padamu, Valerius.
Tapi melihatnya ketakutan seperti itu, aku sadar bahwa raja tidak akan menggunakan kekuatannya untuk rakyat. Dia hanya akan menggunakannya untuk menjadi Tuhan yang baru. Pertempuran pecah dalam sekejap. KL menerjang maju, menghadapi 3 prajurit sekaligus dengan kecepatan yang mematikan. Dentingan pedang bergema di seluruh reruntuhan, memecah kesunyian malam. Namun, Elara tidak lagi memperhatikan pertarungan itu. Di dalam benaknya, dia berdiri di sebuah ruangan putih yang luas. Di depannya berdiri bayangan dirinya sendiri, versi dirinya yang memiliki mata emas menyala dan aura yang tak terhingga. Kau butuh aku, kata bayangan itu. Berikan sedikit saja kendali, dan aku akan menghapus mereka dari muka bumi. Tidak, bisik Lara. Jika aku memberikan kendali padamu, aku tidak akan pernah bisa kembali. Lalu lihatlah temanmu itu mati. Bayangan itu menunjuk ke arah luar, di mana KL mulai kewalahan karena kalah jumlah. Sebuah tombak hampir saja menembus bahu KL. Lara memejamkan matanya rapat-rapat. Dia harus menemukan jalan tengah. Bukan penyerahan total, tapi sebuah kerjasama. Dia mengulurkan tangannya di dalam ruang batin itu, menyentuh tangan bayangan emasnya. Ledakan kekuatan. Kembali ke dunia nyata. Ledakan energi murni berwarna biru dan emas meletus dari tubuh Lara. Gelombang kejutnya melemparkan Valerius dan anak buahnya beberapa meter ke belakang. Pohon-pohon di sekitar altar tumbang seketika. KL berhasil bertahan dengan menancapkan pedangnya ke tanah. Namun dia terbelalak melihat apa yang terjadi. Lara berdiri, namun dia tidak lagi tampak seperti gadis pelarian yang rapuh. Rambutnya melayang-layang seolah berada di dalam air, dan pola-pola cahaya mengalir di kulit lengannya seperti sirkuit sihir yang kuno. Cukup. Suara Lara terdengar berlapis-lapis, seolah ribuan orang berbicara bersamaan. Dia mengangkat tangannya, dan tanah di bawah kaki para prajurit Valerius berubah menjadi lumpur hisap yang bercahaya. Mereka berteriak saat tubuh mereka mulai terseret ke dalam tanah, bukan oleh gravitasi, melainkan oleh tekanan sihir yang masif. Lara, hentikan. Kau akan membunuh mereka semua, teriak KL. Lara menoleh ke arah KL. Matanya yang kini berwarna emas murni menatap KL dengan dingin. Untuk sesaat, KL melihat sosok yang bukan lagi manusia. Namun kemudian, cahaya itu meredup sedikit. Lara menutup telapak tangannya, dan tekanan sihir itu menghilang, meninggalkan para prajurit yang pingsan dan Valerius yang gemetar karena ketakutan. Pergilah, kata Lara pada Valerius. Beritahu rajamu bahwa segelnya tidak lagi tersembunyi. Dan jika dia mengirim orang lagi, aku tidak akan menahan diri. Valerius tidak menunggu perintah kedua. Dia bangkit dan lari menembus kegelapan, diikuti oleh beberapa anak buahnya yang masih bisa berdiri. Sisa-sisa kepercayaan. Suasana kembali hening, namun kali ini penuh dengan ketegangan yang berbeda. Lara jatuh terduduk, energinya terkuras habis. Pola cahaya di kulitnya memudar, menyisakan kulit pucat yang berkeringat. KL mendekat perlahan, pedangnya sudah disarungkan. Dia berlutut di depan Lara, tangannya ragu-ragu untuk menyentuh bahu gadis itu. Lara, aku. Jangan. Lara mengangkat tangannya, menolak sentuhan itu. Kau mengkhianatiku, KL. Apapun alasanmu, kau berencana menyerahkanku pada mereka. Aku mencoba mencari jalan keluar yang paling aman bagi semua orang, bela KL dengan suara rendah. Tapi aku salah. Aku melihat apa yang mereka rencanakan di sepanjang jalan, dan aku tidak bisa melakukannya. Tapi kau baru memilih untuk membelaku setelah kau sadar aku memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Lara menatap KL dengan mata yang penuh luka. Bagaimana aku bisa tahu kau tidak akan mengkhianatiku lagi saat aku tidur? KL terdiam. Tidak ada jawaban yang bisa menghapus fakta tersebut. Kepercayaan yang mereka bangun selama 8 bab sebelumnya telah retak. Dan di hutan yang gelap ini, retakan itu terasa seperti jurang yang dalam. Di atas altar, sang penjaga gerbang berdiri. Perjalanan kalian baru saja dimulai. Kekuatan yang kau tunjukkan tadi hanya sebagian kecil dari badai yang akan datang. Jika kalian ingin menghentikan apa yang telah dimulai oleh raja,
Kalian harus pergi ke pegunungan utara, ke tempat di mana segel pertama ditempa. Sang penjaga perlahan memudar, menyatu dengan kabut malam yang mulai menipis seiring datangnya fajar. Ingatlah, pembawa segel, musuh terbesarmu bukanlah raja atau prajurit, melainkan keraguan di dalam hatimu sendiri. Lara berdiri dengan susah payah. Dia menatap ke arah utara, di mana puncak gunung yang tertutup salju mulai terlihat di cakrawala yang jauh. Aku akan pergi ke sana, kata Lara tanpa menoleh pada KL. Kau bisa pergi ke keluargamu. Aku tidak akan menahanmu. KL berdiri di sampingnya, menatap arah yang sama. Aku tidak bisa kembali ke rumah setelah apa yang kulakukan. Aku adalah pengkhianat bagi kerajaan sekarang. Dan aku masih memiliki hutang nyawa padamu karena tidak menyelesaikan kesepakatan itu. Lara mulai berjalan meninggalkan reruntuhan. Ikutlah jika kau mau. Tapi jangan harap aku akan mempercayaimu seperti dulu. KL mengikuti dari belakang, menjaga jarak beberapa langkah. Matahari mulai terbit, menyinari hutan yang hancur itu dengan cahaya oranye yang dingin. Bab baru dalam pelarian mereka telah dimulai. Bukan lagi sebagai sekutu yang solid, melainkan sebagai dua orang asing yang terikat oleh takdir dan dosa masa lalu. Langkah kaki mereka kini tidak lagi berirama. Di sepanjang jalan setapak menuju kaki pegunungan utara, jarak 5 meter selalu terjaga di antara Lara dan KL. Keheningan yang menyelimuti mereka bukan lagi keheningan waspada seperti di hutan hitam, melainkan tembok dingin yang dibangun dari rasa dikhianati. Lara memimpin di depan. Setiap kali dia melangkah, dia merasakan sisa-sisa energi emas di dalam darahnya berdenyut. Kekuatan itu tidak lagi terasa asing. Ia terasa seperti predator yang sedang tidur, meringkuk di sudut jiwanya, menunggu dipicu oleh amarah atau rasa takut lainnya. Dia benci betapa kuat perasaan itu membuatnya merasa berdaya. Namun dia lebih benci fakta bahwa dia membutuhkan kekuatan itu untuk tetap hidup. Kita harus mencari tempat bernaung sebelum badai salju turun. Suara KL memecah kesunyian dari belakang. Lara tidak berhenti, bahkan tidak menoleh. Aku bisa merasakan suhu udara. KL, aku tidak butuh laporan cuaca darimu. Ini bukan sekadar cuaca. KL mempercepat langkahnya hingga jarak mereka menyempit. Meski dia tetap berhati-hati untuk tidak menyentuhnya. Awan di atas sana berwarna ungu gelap. Itu adalah mana storm. Jika kita terjebak di tempat terbuka, sihir liar di dalam badai itu akan merobek segelmu dari luar. Mendengar kata, segel, Lara akhirnya berhenti. Dia menoleh, menatap mata KL yang tampak lelah. Lingkaran hitam di bawah mata pria itu menceritakan betapa dia tidak tidur selama 3 malam terakhir. Bersiaga penuh setiap kali Lara memejamkan mata. Kau sangat peduli pada segel ini, sindir Lara. Apakah karena itu adalah tiketmu untuk menebus kesalahan? Atau karena kau masih berharap bisa menyerahkannya pada orang lain? KL menarik napas panjang, wajahnya mengeras. Aku membuat kesalahan besar di bab 9. Lara. Aku mengakuinya. Tapi jika aku ingin menyerahkannya, aku sudah melakukannya saat kau pingsan setelah ledakan di kuil. Aku masih di sini karena aku memilih untuk di sini. Lara terdiam sesaat. Lalu memalingkan wajah ke arah puncak gunung yang tertutup awan aneh. Ada gua di balik tebing itu. Kita ke sana. Badai yang mengungkapkan rahasia. Gua itu sempit dan lembab, namun menawarkan perlindungan dari angin kencang yang mulai melolong di luar. KL dengan cekatan mengumpulkan ranting kering yang tersisa di sekitar mulut gua dan menyalakan api kecil menggunakan batu api. Cahaya jingga menari-nari di dinding gua, menciptakan bayangan panjang yang tampak seperti monster bagi imajinasi Lara yang sedang kacau. Dia duduk di sudut terjauh, memeluk lututnya, sementara KL duduk di dekat api, membersihkan pedangnya yang masih menyisakan noda darah kering dari prajurit Valerius. "Mengapa kau tidak pulang?" tanya Lara tiba-tiba. Suaranya tenggelam oleh deru badai di luar. "Valerius sudah pergi. Kau bisa mengejarnya, membuat kesepakatan baru, dan menyelamatkan keluargamu." KL berhenti mengelap pedangnya. Dia menatap api dengan pandangan kosong. "Keluargaku sudah tidak ada, Lara." Lara tertegun. "Tapi," Valerius bilang.
Valerius berbohong. Dia menggunakan harapan itu untuk mengendalikanku. KL tertawa getir. Sebuah suara yang terdengar lebih menyakitkan daripada tangisan. Aku baru menyadarinya saat melihat cara dia menatapmu di kuil. Dia tidak berniat membiarkan siapapun yang tahu tentang kekuatan ini tetap hidup. Setelah aku menyerahkanmu, aku dan desaku akan dibersihkan, agar rahasia raja tetap aman. Jadi kau membantuku karena kau tidak punya pilihan lain. Awalnya, mungkin ya, KL menoleh, menatap Lara dengan kejujuran yang menyakitkan. Tapi melihatmu berdiri di depan penjaga gerbang, melihatmu memilih untuk tidak menghancurkan para prajurit itu padahal kau bisa, itu mengingatkanku pada alasan mengapa aku menjadi ksatria pertama kali. Bukan untuk melayani mahkota, tapi untuk melindungi orang-orang yang tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Lara merasakan sudut hatinya yang keras sedikit melunak. Namun dia segera membentenginya kembali. Kata-kata itu manis. KL. Tapi luka ini masih baru. Manifestasi segel. Tiba-tiba, suhu di dalam gua turun drastis. Api yang dinyalakan KL berubah warna menjadi biru kehijauan. Lara memegang dadanya, mengerang kesakitan. Segel di bawah kulitnya mulai berpijar menembus pakaiannya. Lara. KL merangkak mendekat, mengabaikan peringatan Lara sebelumnya. Jangan mendekat. Lara terengah-engah. Kilasan ingatan yang bukan miliknya mulai membanjiri pikirannya. Dia melihat ribuan tahun yang lalu, saat segel itu diciptakan. Dia melihat peperangan antara dewa-dewa kuno dan bagaimana kekuatan ini digunakan untuk mengunci gerbang menuju dimensi kegelapan. Namun, ada satu wajah yang terus muncul, seorang wanita yang sangat mirip dengannya, menangis saat dia mengorbankan dirinya untuk menjadi wadah pertama bagi segel tersebut. Ini bukan kutukan, bisik Lara dengan suara yang bukan miliknya sendiri. Ini adalah tanggung jawab. Tubuh Lara mulai terangkat dari tanah, dikelilingi oleh pusaran angin kecil. Mana storm di luar gua seolah merespons energinya. Petir menyambar tepat di depan mulut gua, mengirimkan percikan listrik yang membuat KL terlempar. Lara, kendalikan dirimu. Kau bukan wadah, kau adalah tuannya. Teriak KL sambil mencoba berdiri melawan tekanan udara yang luar biasa. Lara berjuang di dalam batinnya. Bayangan emas itu kembali muncul, mencoba mengambil alih. Namun kali ini, Lara teringat kata-kata sang penjaga gerbang tentang keraguan. Dia menyadari bahwa kekuatannya menjadi liar karena dia takut pada dirinya sendiri. Takut bahwa dia tidak lebih baik dari raja yang ingin memanfaatkannya. Dengan teriakan parau, Lara menghentakkan tangannya ke tanah. Ledakan energi keluar. Tapi kali ini bukan ledakan yang menghancurkan. Energi itu mengalir lembut ke dinding-dinding gua, membentuk lapisan pelindung transparan yang menahan dingin dan badai dari luar. Api kembali menjadi jingga, dan tubuh Lara jatuh perlahan ke pelukan KL yang sudah sigap menangkapnya. Kesepakatan baru. Lara terbangun beberapa jam kemudian dengan kepala di atas gulungan jubah KL. Gua itu terasa hangat. Badai di luar masih mengamuk. Namun di dalam sini, semuanya terasa tenang. KL duduk bersandar di dinding gua, tertidur sambil memegang gagang pedangnya. Lara memperhatikan pria itu. Dia melihat luka-luka baru di tangan KL. Mungkin didapat saat mencoba menahannya tadi. Dia menyadari satu hal, di dunia yang ingin mengonsumsinya atau menjadikannya senjata, KL adalah satu-satunya orang yang pernah melihatnya sebagai manusia, bahkan saat dia sendiri lupa cara menjadi manusia. Lara bangkit berdiri perlahan dan duduk di samping KL. Pria itu terbangun seketika, matanya waspada, namun segera merileks saat melihat Lara. "Kau sudah kembali?" tanya KL pelan. "Aku tidak pernah pergi," jawab Lara. Dia mengulurkan tangannya, bukan untuk menyerang, tapi untuk menyentuh bekas luka di punggung tangan KL. "Kita akan ke pegunungan utara. Kita akan mencari cara untuk menstabilkan segel ini." KL menatap tangan Lara, lalu menatap matanya. "Dan setelah itu, kita akan mencari mereka yang menghancurkan keluargamu dan menghancurkan hidupku." Suara Lara terdengar dingin namun pasti. "Tapi kali ini, kita melakukannya dengan cara kita sendiri. Bukan sebagai alat raja,
dan bukan sebagai pengkhianat. KL mengangguk pelan. Dia meletakkan tangannya di atas tangan Lara, sebuah janji tanpa kata yang jauh lebih kuat daripada sumpah ksatria manapun. Di luar, badai mulai mereda, menyisakan hamparan salju putih yang murni. Namun mereka tahu, di balik keindahan itu, musuh yang lebih besar sedang menunggu. Raja tidak akan tinggal diam setelah kegagalan Valerius, dan kekuatan di dalam diri Lara baru saja memberikan sinyal keberadaannya kepada dunia. Istirahatlah, KL, kata Lara sambil bersandar pada bahu pria itu. Besok, perjalanan yang sebenarnya dimulai. Dan untuk pertama kalinya sejak pelarian mereka dimulai, Lara tertidur tanpa dihantui oleh bayangan emas di dalam dirinya.